warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmadul Hidayat. Ya, topik kali ini adalah mengenai misteri siapa pengganti dari Panglima TNI yang akan datang. Dan menurut rumor beredar bahwa ada dua pilihan, di antaranya yaitu Jenderal Dudung dan Laksamana Yudo Margono, ya. Dan ini tentu menjadi topik menarik untuk dibahas. Ya, untuk memulai diskusi ini kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Silakan host. Ya, itulah tadi informasi mengenai telah dikirimkannya surat presiden ya ke DPR untuk pengajuan pengganti Panglima TNI. Dan siapakah itu masih misteri tentunya, tapi diberitakan ada kemungkinan ada di antara 3 staf ya. Ya baik, Bang Matnur, gimana tanggapan Bang Matnur mengenai ini? Terima kasih Bro Eko. Jadi Panglima TNI ini adalah sentral ya. Ini adalah satu simbol bahwa TNI kita nih terorganisasi ya, solid ya, kemudian menjaga NKRI tanpa lengah begitu ya. Jadi penetapan Panglima TNI ini tentunya akan menarik banyak perhatian ya, tidak saja buat warga di dalam negeri, juga warga di luar negeri juga ya, terutama negara-negara lain juga. Nah, pemilihan Panglima TNI saat ini memang sempat ya, Bro Eko ya, menjadi polemik. Pertanyaannya apakah Presiden akan mengusulkan nama baru atau Presiden akan memperpanjang Panglima TNI yang sekarang? Ya, Presiden punya hak ya untuk memperpanjang masa pensiun dari Panglima yang sekarang, yang sebetulnya pensiunnya itu kalau kita tahu tanggalnya tanggal berapa? Beriko 19 Desember ya. Kalau tidak 21, mohon maaf, 21 Desember tahun ini ya. Dan itu kalau seandainya Presiden tidak mengirimkan surat presiden, surprise kepada Komisi 1, kelihatannya Jenderal Andika akan diperpanjang. Tapi berita tadi yang kita saksikan, Presiden akan mengirimkan tetapi jamnya belum diketahui. Setidaknya sampai jam 7.15 malam ini ya, Komisi 1 kelihatannya belum menerima suratnya ini, Bro Eko ya. Jadi apakah suratnya besok ya atau besok-besok ya. Besok itu artinya hari Kamis, atau besok-besok itu bisa jadi nggak ada suratnya itu sampai batas 1 Desember ya. Kelihatannya kalau sudah 1 Desember ya, besar kemungkinan kalau melewati 1 Desember belum ada surat surprise dari Presiden, maka besar kemungkinan Panglima TNI yang sekarang ini akan diperpanjang ya. Tentunya sebagai Panglima TNI yang saat ini menjabat, ya tentunya punya keinginan diperpanjang lah ya. Siapa sih ya kan yang nggak mau diperpanjang masa jabatan ya kan, begitu ya kok. Karena kan ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus sebuah tugas negara juga yang tidak sembarang orang diberikan gitu ya. Ada satu kehormatan lah
untuk melanjutkan tugas negara itu. Tetapi kelihatannya situasi tahun 2024 ya itu memaksa kita untuk menjaga TNI itu jauh dari ranah politik. Menjaga TNI jauh dari ranah politik artinya juga menjaga Panglima TNI untuk tidak berpolitik ya. Menjadi persoalan besar manakala Panglima TNI aktif yang kemudian dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Itu akan menjadi problematik ya. Problematik karena meskipun TNI netral, tetapi kalau dia menjabat aktif, kelihatannya tidak bisa kita pungkiri ya institusi TNI akan ikut terseret-seret juga dalam konstelasi politik 2024. Nah itu yang kita tidak hendaki ya, Bro. Nah saya ingin sampaikan ini, Bro, ada infografis ya mengenai siapa pengganti dari Pak Jenderal Andika. Kalau seandainya surprise ini benar, ya berarti Jenderal Andika ini akan diganti. Siapa penggantinya? Sesuai dengan topik yang kita bahas ini ya, Breko, apakah Jenderal Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat, atau kembali kepada jatahnya memang seharusnya yaitu Kasal, yaitu Pak Yudo Margono ya, sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, ini ada profil. Kalau ini profilnya dari Kumparan, bahwa ada Laksamana Yudo Margono yang sebetulnya kemarin sempat diusulkan, tetapi dalam surprise-nya Presiden memilih satu nama, yaitu Jenderal Andika Perkasa saja. Jadi Yudo Margono tidak diusulkan sehingga tidak ada fit and proper dua kandidat ya, hanya bertanya aja kepada kandidat yang diusulkan. Nah kalau dilihat antara Jenderal Andika dengan Laksamana Yudo Margono, itu kelihatannya usianya hanya beda 1 tahun. Nah ini jadi persoalan juga. Kalau seandainya Panglima TNI dipilih Yudo Margono, kelihatannya tahun depan pada bulan yang sama seperti kita sekarang ini, kita harus juga melakukan pergantian. Ya karena masa pensiunnya Pak Yudo Margono ini tertulis di sini November 2023 tahun depan. Nah ini yang jadi persoalan, apakah perlu ya dalam tiap tahun kita harus mengganti Panglima TNI, ya atau ada nama lain yang disebut-sebut ya, yaitu Jenderal Dudung ya, di mana Jenderal Dudung ini mantan Pangkostrat, sekarang Kepala Staf Angkatan Darat, cukup dekat dengan kalangan politisi ya, terutama PDIP ya, dan sempat beliau terpilih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat juga karena lobby-lobbynya dari teman-teman di PDIP ya. Nah ini profil singkatnya ya, meskipun ini belum terupdate ya, masih terakhir 2020 ya. Kelihatannya kalau dari sisi pendidikan ya tahun 88 ya, kelihatannya Dudung juga punya kans ya, meskipun Dudung dengan Yudo saya kira ya usia juga gitu loh. Memang pemilihan kepala staf ini juga termasuk yang ternyata di atas usia-usia pensiun begitu, mendekati usia-usia pensiun begitu ya. Nah ini profilnya Jenderal Dudung Abdurrahman, pendidikan 85, 88 lulus Akademi Militer, pernah menjadi Aspres Kasdam, kemudian dan Rindam, Wagub Akmil, staf khusus Kasat, ya, wakil asisten teritori Kasat, Gubernur Akmil, Panglima Jaya, dan sekarang ada Kepala Staf Angkatan Darat. Sayangnya di sini tidak ada usia pensiunnya ya, kapan pensiunnya. Mungkin nanti Bro Eko bisa nambahkan. Tapi dari dua kandidat ini saya kira apakah Presiden akan mengajukan 2 nama sehingga Komisi 1 melakukan fit and proper, atau Presiden sama seperti Jenderal Andika hanya mengirim 1 nama saja, dan 1 nama ini yang kemudian harus istilahnya ya dimintai persetujuannya persetujuan DPR sebelum kemudian secara definitif ditetapkan sebagai Panglima TNI. Nah saya kira saya mau cukupkan di situ dulu, Bro. Apanya pengganti Panglima TNI yang akan datang seperti apa, Bang? Harapan publik kita ingin Panglima TNI ini, karena ada momentum pemilu 2024 ya, diharapkan bisa memainkan peran yang netral.
sebetulnya tidak hanya TNI ya, tetapi polisi juga diharapkan bermain netral. Kita tahu ya, ini sudah menjadi rahasia publik bahwa ketidaknetralan institusi aparat keamanan, baik itu polisi ataupun TNI, ini akan melahirkan terjadinya pertandingan atau kontestasi pemilu yang tidak fair. Dan kalau kemudian TNI ataupun polisi secara sembunyi-sembunyi mendukung salah satu kandidat, nanti yang terjadi adalah personil-personil yang sudah berjuang untuk pilpres yang menang, untuk kandidat yang menang ini, dia minta balas jasa gitu ya. Sehingga institusi itu tidak lagi, tetapi berdasarkan ya saya sudah berjasa memenangkan pemilihan kampanye, wajar dong saya menjadi kepala aparat keamanan ya untuk periode tertentu misalkan saat dia menjabat. Nah itu pelajaran yang menurut saya perlu kita pelajari, kita ingat-ingat bahwa dua institusi polisi dan TNI ini harus betul-betul netral. Netral tidak hanya di mulut, tetapi netral juga di operasi-operasi di internalnya gitu ya. Jangan ada yang namanya satgasus ya, ternyata ada satgasus, ada tim khusus yang bertindak di luar kewenangan, dan kemudian satgasus itu yang sekarang ini kalau satgasus di polisi malah menjadi sumber masalah yang menghancurkan reputasi institusi ya. Itu kita tidak harapkan. Jadi harapan kita semua, harapan saya adalah Panglima yang baru ini menjaga marwah institusi TNI dalam kontestasi pemilu 2000, realitas tidak hanya formal ya di mulut, tetapi juga memang betul-betul menjaga agar seluruh aparat TNI itu bersebelah, tidak memihak pada salah satu kontestan. Demikian. Dan tidak membuat bingung para anak buahnya ya. Demikian juga dengan Polri, diharapkan netral juga, tidak terjadi lagi isu-isu yang seperti dulu video beredar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.